Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman sahabat online Trans Studio Mini Jember. Kali ini kita berjumpa lagi dengan saya Yunanta Setiawan. Hari ini kita akan live Instagram dan kita akan membahas banyak hal terkait dunia kesehatan tentunya. Karena besok hari stroke dunia, maka hari ini kita akan bahas mengenai waspada penyakit saraf sejak dini. Tentunya saya tidak sendiri, karena saya akan ditemani oleh seorang dokter yang hit dari Rumah Sakit Bakti Husada Kirikila. Nah, kita coba hubungkan dengan dokternya terlebih dahulu. Yang menyambungkan dengan Rumah Sakit Umum Bakti Husada Kirikilan Banyuwangi. Jangan lupa kalian boleh tanya, karena yang tanya akan dapatkan hadiah kartu bermain gratis dan giveaway. Dan jangan di private Instagram kalian ya, supaya kita bisa menghubungi kalian kalau kalian dapetin hadiah. Kita akan coba menghubungkan. Oke, buat teman-teman sahabat online jangan lupa, nah kita sudah tersambung dengan Rumah Sakit Bakti Husada Krikila. Nah, kita sudah tersambung secara online. Kayaknya sudah disambut dengan grooming yang luar biasa ini. Nah, Dokter Nilo Hendrawanti selaku Kepala Rumah Sakit Bakti Husada Krikila Banyuwangi. Apa kabar, Dok? Baik, Assalamualaikum. Baik, alhamdulillah. Dok, hari ini kita akan membahas mengenai waspada penyakit saraf karena besok kan hari stroke dunia ya, Dok. Nah, ini di Rumah Sakit Kikilan ini, Dok. Ini kan terkenal dengan Healing Garden nih. Jadi bisa nggak dijelaskan secara singkat apa sih Healing Garden kok sampai viral banget di Kikilan Banyuwangi, Dok? Ya, terima kasih. Jadi Rumah Sakit Umum Bakti Husada Krikila merupakan salah satu keunggulan yaitu Green and Healing Garden Hospital. Yaitu bagaimana sih merawat pasien tetap mengutamakan satu dan alam selain dengan fisioterapis dan juga dengan petugas dan juga dengan terapi yang dari dokter spesialis dan juga fisioterapis kita dengan menyatukan antara medis dan juga alam. Pasien-pasien yang datang ke kita itu selain berobat dan juga bisa beristirahat. Oh, oke. Jadi memang lebih ke alam mungkin, Dok ya. Jadi healingnya itu lebih cepat ya, Dok ya. Penyembuhan Oke. selain menyambut hari stroke sedunia ya, ini juga kita menyiapkan bahwa kita ada fisioterapi center. Jadi merupakan fisioterapi post stroke. Selain kita merawat dari awal, nanti kita akan dijelaskan oleh Dr. Anissa SPN dan juga nanti bagaimana. Jadi merupakan satu integrasi pelayanan di Rumah Sakit Umum Bakti Husada Krikilan ini. Oh, oke. Karena memang sepertinya Rumah Sakit Bakti Husada Kirikilan itu sudah terkelola dengan sangat sempurna karena semuanya pasti mengenai poli saraf ataupun terkait dengan penyakit saraf itu kan pasti sudah lengkap lah istilahnya, Dok ya. Jadi orang Banyuwangi pun nggak usah terlalu bingung nih istilahnya. Biar lebih cepat healingnya ya di Kirikilan aja gitu ya, Dok ya. Dokter Nilo, sekarang itu kan penyakit yang lagi nge-hype nih stroke nih, ya nggak sih? Menurut Dokter Nilo sendiri, bahaya nggak sih stroke ini? Atau memang sejauh mana sih Rumah Sakit Kikilan memang harus, Kak, ini penyakit ini serius, kita harus totalitas? Nah, itu ancaman pada saat ini materi yang kita bahas, kita sharing bersama itu kan materi tentang ancaman penyakit saraf. Nah, salah satunya adalah stroke.
dalam hal ini bukan hanya pada saat ini kita merubah mindset, yaitu mindsetnya bukan hanya orang tua saja yang kena Hmm. stroke, tetapi merupakan kita yang muda-muda ini ya seumuran 30 ke atas, 40 ke atas, Ya. 50, 60. Ternyata ini sudah mulai kena stroke. Nah, oleh karena itu Hmm. ini akan sharing ilmunya ini dari dokter Betul, betul. Nisa SPN yang lagi ngehit juga ini di Banyuwangi. Oh, luar biasa. Dokternya Krikilan itu selalu ngehit ya, Dok ya? Tentunya seperti juga di studio ini di Jember ini yang juga punya customer loyal yang sangat banyak, dan juga Rumah Sakit Umum Bakti Husada Krikila juga memiliki sahabat. Tentunya Rumah Sakit Umum Bakti Husada Krikila merupakan sahabat kesehatan masyarakat. Untuk ada Keren. lebih dalamnya sih apa sih tentang stroke ini, tentang kemudian ciri-ciri stroke, bersama kami ini ada bergabung yaitu Dokter Anissa SPN yang cukup cantik pada saat ini. Monggo dokter, sehingga bisa kita sharing bersama dengan Dokter Anissa. Oke. Oke, halo Dokter Anissa Koiriah, spesialis saraf. Apa kabar, Dok? Gimana kabarnya Dokter Anissa nih? Halo, Mas, Dokter. kabar baik. Gimana Kak? Halo Dokter Anissa. Udah Baik, oke? Mas. Santai. Alhamdulillah. Gimana? Kayaknya fresh banget nih Dokter Anissa ini. Halo, halo, Halo. Kayaknya fresh banget nih Dokter Anissa nih. halo. Dengar ya? Dengar, dengar Dokter. Dengar suara saya, Dok? Ya, ya. Oke, Dok. Kita kan akan membahas mengenai penyakit saraf nih. Kita halo, Dokter. Ya, ya. Oke. Udah tersambung suara saya? Ya. Suara yang begitu bagus nih. Udah tersambung ya? Ya, Mas. Sudah. Oke. Dokter Anissa Koirah sebagai dokter di Kirkilan dengan spesialis saraf, betul ya, Dok ya? Ya, spesialis saraf. Dok, kalau kita berbicara mengenai saraf, kebetulan kan besok ini hari stroke dunia nih, Dok. Nah, Betul sekali. banyak sekali sekarang itu penyakit saraf itu menyerangnya itu nggak hanya orang-orang manula, bahkan anak-anak muda pun rentan usia milenial itu bahkan juga bisa terkena stroke gitu kan, penyakit saraf Ya. gitu kan. Nah, sebenarnya Dok, sepenting apakah sih kita bisa harus menjaga kesehatan saraf kita itu, dan bagaimana cara mudah untuk menjaga saraf tetap sehat? Iya. Terima kasih ya, Mas Nanta ya. Kalau misalkan saya ditanya seperti itu sama anak saya di rumah gitu, Bun, saraf itu apa sih gitu ya. Jadi saya menjelaskannya selalu seperti ini karena kalau anak-anak kan bingung ya, saraf itu sebagai Betul. anggota badan, anggota tubuh yang fungsinya memimpin gitu, Mas. Fungsinya Oh, memimpin, oke. mengkoordinasikan gitu. Jadi kalau misalkan sepenting apa sih ya, sangat penting gitu ya. Karena kalau pemimpinnya saja sudah terjadi gangguan, tidak normal gitu ya, otomatis kan fungsi seluruh tubuh juga akan terganggu juga. Kemudian caranya untuk menjaga kesehatan saraf itu ya sama seperti menjaga kesehatan tubuh pada umumnya gitu ya. Pola hidup yang sehat gitu, olahraga teratur, makan makanan bergizi, hidrasinya yang cukup, minum air putih 2 sampai 3 liter per hari begitu ya. Terus kalau misalkan dia memang ada faktor resiko yang bisa menyebabkan banyak komplikasi, contohnya diabetes, kemudian hipertensi, kolesterol, seperti itu ya harus rutin kontrol tiap bulan gitu. Kontrol dan faktor risikonya ini harus terkontrol juga begitu. Kontrol tapi kontrol, obatnya tidak dikonsumsi, makannya tidak diatur. Nah, betul. Ya. Nanti bisa karena memang ya. Karena memang kalau kita lihat gaya hidupnya anak-anak muda sekarang nih, Dok, saya sendiri pun gaya hidupnya itu, aduh, karena kita kadang-kadang kan anak-anak kerja gitu kan, pulang kerja kalau nggak nongkrong kan nggak asik juga nih, Dok. Kadang-kadang, ayo nongkrong yuk, di mana?
kita pasti makanan dan minuman pun ya karena kita nongkrong Fast food ya, ya. yang iya fast food itu langsung kita makan, entah itu fast Ya, food, bahkan cola pun belum ngopinya, oke, belum ya. ya kadang-kadang ngerokok Merokok, juga sebenarnya nggak ya. boleh ya ngerokok itu sebenarnya juga mempengaruhi orang untuk terkena penyakit saraf juga nggak sih dok? Iya. Jadi kalau misalkan memang kenapa kok sekarang usia muda lebih rentan terkena gitu ya. Kalau zamannya mbah-mbah kita dulu kan nggak ada ya Hmm. makanan yang eh, diberi bahan pengawet. Kalau sekarang kan hampir rata-rata gitu. Hampir rata-rata makanan diberi bahan pengawet. Kemudian ya muncul frozen food kayak gitu yang pasti biasanya ya rata-rata akan diberi bahan pengawet. Kemudian dulu mungkin tidak ada merokok gitu, waktunya zaman mbah-mbahnya kita. Hmm. Ya sekarang merokok di usia belum lulus SMP aja sudah merokok. Ya betul betul betul. Jadi memang Itu pola memang nggak. hidupnya sudah berubah. Sekarang dulu Oh iya apa betul. namanya sepedahan, jalan, sekarang mobil, motor gitu. Jadi gerakannya Hmm. juga berkurang. Otomatis gerakan Oh berarti memang kita itu istilahnya itu saraf itu kan leadernya atau pemimpinnya tubuh nih dok. ya Berarti memang dia itu harus gerak betul ya. sekali. Maksudnya dan ini harus benar-benar treatmentnya kita itu harus gerak terus ya. Atau mungkin olahraga seperti itu ya dok ya. Olahraga mas, olahraga secara teratur. Nggak perlu Hmm. berlebihan. Kalau berlebihan kan nanti takutnya jantungnya yang nggak kuat. Apalagi kalau misalkan Oh. pasien-pasien saraf itu biasanya kan usia-usia lanjut gitu ya. Olahraganya ya disesuaikan dengan usianya. Kalau misalkan dia usia tua ya mungkin olahraganya hanya jalan ringan gitu, jalan-jalan santai gitu. Nggak perlu yang berat. Oh, sebenarnya kalau nge-gym gitu gimana dok? Gak ada masalah Nggak, juga sih ya dok nggak ya. masalah. Tergantung Apa? usianya dan kemampuannya juga. Kalau Oh, misalkan oke. awal-awal nge-gym langsung diforsir nge-gym 1 jam gitu kan ya yang nggak tahan akhirnya di kardiaknya. Oh, pantesan. Kadang-kadang saya juga agak-agak kecetit gitu kan, dok. Kalau terlalu semangat untuk nge-gym itu Ya, kadang-kadang tuh. pokoknya yang Dok, berlebihan ini itu nggak baik, Mas. iya betul. Dok, kalau kalau kita melihat terkait penyakit saraf, itu kan sebenarnya yang paling sering orang Indonesia derita penyakit saraf itu jenis atau penyakitnya penyakit apa, dok? Yang sering orang Indonesia deh Oke. alami. Secara pengalaman saya pribadi gitu ya, saya kan sudah baru di rumah sakit Pikiran ini. Kalau selama pendidikan juga hampir sama sih rata-rata penyakit saraf yang paling banyak yang pertama ya stroke pasti. Hampir kalau di sini di rumah sakit Pikiran sini hampir tiap minggu itu ada pasien dengan kasus stroke baru, hampir setiap minggu. Dan itu hanya Hmm. di rumah sakit Krikilan saja ya, dan itu hanya 1 minggu, belum 1 bulan. Kan berarti rata-rata 4 Oke. sampai 5 pasien baru stroke gitu ya. Di Hmm. Poli hampir rata-rata setiap hari pasien kontrol dengan stroke dengan berbagai macam ini apa namanya kecacatannya. Itu yang Dok, paling kalau sering stroke. Ya, oke, berarti paling kemudian sering yang stroke ya, dok? ya yang sering stroke. Kemudian yang kedua mungkin apa namanya nyeri ya, berbagai macam nyeri, entah nyeri lutut, nyeri punggung, kayak Mas Nanta tadi bilang nyeri-nyeri Betul. di ini di bahu kayak gitu ya. Terus nyeri kepala gitu. Kalau misalkan usia muda mungkin tanggal tua jadi nyeri kepala. Wah, itu Macam-macam kalau penyebabnya. kalau anak muda mah nggak harus tanggal tua, masih muda udah pusing kepalanya, dok. Karena banyak banyak Oke. kredit online di belakang yang menunggu kita. Iya, Dok, gitu. kalau bener nggak sih kalau stroke itu ada turunan gitu? Maksudnya dalam artian kalau orang tua kita stroke, apakah kemungkinan besar kita juga pasti kena stroke, dok? Ya, betul sekali Mas Nanda. Jadi kalau misalkan eh, faktor resiko stroke itu ada bermacam-macam ya. Kita bagi menjadi dua besar. Faktor resiko yang bisa dimodifikasi atau modifiable, kemudian faktor resiko yang kedua, faktor resiko yang tidak bisa dimodifikasi, tidak bisa dikontrol gitu ya. Kalau yang keturunan itu faktor resiko yang mana? Yang tidak bisa dimodifikasi ya sudah, tidak bisa diubah kan Hmm. kalau faktor resiko keturunan itu. Misal bapak ibunya dari wet stroke sebelumnya gitu ya, itu 30% lebih rentan terkena stroke si anak-anaknya ini, kalau tidak Oh, menjaga. gitu.
Karena kadang-kadang pola pikir kita kan, itu kan karena nggak hidup kita yang makan sembarangan, bukan karena keturunan. Akhirnya kita loss aja gitu kan, apapun udah dihajar gitu kan. Ini bahaya Dua-dua, banget. saling. Dua-duanya bisa. Pola hidupnya juga bisa, faktor keturunannya juga iya, mendukung juga. Hmm. Oke, buat teman-teman online yang sudah join di sharing kita, jangan lupa kita ada giveaway juga. Jadi kita ada hadiah goodie bag menarik dan juga kartu bermain gratis. Jadi buat kalian yang mau tanya-tanya, silahkan komen aja. Nanti akan kita bacakan dan akan dijawab oleh Dokter Anissa Koira, spesialis saraf. Nah, jangan lupa Instagramnya tolong untuk jangan di private karena kalau dapat hadiah kita susah mau ngubungin. Boleh tanya apa aja terkait dengan tema. Dok, ini kan sudah banyak pertanyaan nih yang lewat DM ke kita nih. Itu kayaknya sih anak-anak muda yang pada parno duluan nih sama penyakit saraf atau stroke ini. Ini ada pertanyaan dari Angela _09. Dok, bagaimana cara menjaga kesehatan, terutama untuk menghindari stroke? Dan apakah benar jika kena stroke serangan kedua itu bisa sangat parah? Untuk menghindari stroke, apa yang bisa dilakukan? Kontrol faktor risikonya tadi. Jadi ada faktor risiko bermacam-macam tadi kan. Ada yang bisa dimodifikasi dan tidak bisa dimodifikasi. Kalau yang sudah tidak bisa dimodifikasi, ya sudah. Gitu. Contohnya apa? Usia. Dan makin tua makin rentan terkena stroke. Kemudian genetik tadi. Terus ras kalau misalkan dia kulit hitam lebih rentan terkena stroke. Kalau yang itu sudah tidak bisa diapa-apakan. Yang bisa dikendalikan. Contohnya apa? Contohnya hiperkolesterol, kolesterolnya tinggi, hipertensi, penyakit diabetes, kemudian merokok, gitu ya. Itu sih yang 4 besar yang terbanyak. Yang lain kayak alkohol, kemudian pemakaian kontrasepsi hormonal itu beberapa memang ada, memang disebutkan seperti itu. Tapi yang paling banyak 4 ini, hipertensi, kolesterol, diabetes, sama merokok. 4 ini yang paling banyak. Oke. Itu biasanya enak-enak semua itu dok ya, kayaknya kolesterol. Nasi Padang itu, waduh itu enak banget dok. Kalau berlebihan juga nggak bagus juga. Betul. Oke. Nah, kalau mengenai serangan kedua itu dok? Serangan kedua apa lebih berat dibandingkan serangan pertama itu ya? Sebenarnya tergantung model yang serangan pertama juga. Tapi rata-rata memang iya lebih berat. Lebih berat, apalagi kalau misalkan serangannya kanan dan kiri gitu ya, kelemahannya. Misalkan serangan pertama kelemahan sisi sebelah kanan, kemudian yang serangan kedua di sisi sebelah kiri. Itu biasanya akan mengganggu fungsi menelan juga. Kemudian kan rata-rata memang angka kecacatannya tinggi. Hampir 60% itu setelah serangan tidak bisa balik 100%. Jadi kalau misalkan setelah serangan pertama itu aktivitasnya hanya 90% gitu katakanlah ya. Kalau misalkan serangan lagi ya bisa turun lagi gitu. Memang kalau misalkan serangan kedua apa lebih berat? Iya. Biasanya iya. Oke, memang kebetulan orang tua saya sendiri memang terkena stroke ya dok ya. Jadi memang serangan pertama itu ada apa sih dok biasanya dok kalau bibir kita monyong ke kanan gitu loh, merot ya. Itu memang gejalanya pasti seperti itu ya? Tidak selalu, tergantung lokasi stroke-nya yang di bagian otak yang terganggu itu bagian mana. Kadang ada yang gangguan penglihatan, ada yang fungsi bicaranya yang terganggu, dia masih bisa aktivitas biasa, kesadarannya masih baik, tapi tidak bisa komunikasi, tidak bisa ngomong. Jadi tergantung fungsi otak bagian mana yang terkena. Tapi rata-rata memang gitu, merah separuh wajah gitu, terus lemes separuh badan, kesemutan separuh badan, ngomong pelu, kayak gitu. Rata-rata memang seperti itu. Nah, sebenarnya ada juga sih mitos, nggak tahu sih mitos atau fakta ya dok ya. Kalau kita itu mandi pagi hari, terus jatuh di kamar mandi itu pasti kena stroke. Itu betul apa nggak sih dok? Nggak selalu, tergantung dari pemeriksaannya. Nggak selalu. Nggak selalu. Cuma memang rata-rata pasien dengan stroke itu serangannya di pagi hari. Gitu. Kenapa? Karena pagi hari itu tensi lebih tinggi. Tensi menjadi lebih tinggi karena memang produksi kortisol itu lebih
ada hormon tertentu ya namanya kortisol, itu produksinya di bawah jam 1 malam. Jadi kalau misalkan di pagi Oh. hari itu memang tensinya lebih tinggi dibandingkan hari yang biasanya gitu. Kemudian biasanya kalau pagi di kamar mandi itu kan suasananya dingin ya, dingin. Betul. Jadi pembuluh darahnya itu lebih akan menyempit gitu. Makanya tensinya akan naik. Kenapa kok sering serangan di kamar Hmm. mandi ya itu yang bisa dijelaskan itu. Oh, jadi ini memang Artinya, sebenarnya dukungan positif untuk kaum rebahan nih dok. Karena mandinya jangan pagi-pagi, kalau bisa mandinya siang aja. Wah, itu sebenarnya juga ada nilai positifnya dok ya gitu. Karena juga kadang-kadang orang-orang timur khususnya Indonesia sendiri pun orang kan rata-rata mereka mandi, sholat subuh itu kan pasti ya, jam-jam ya, jam-jam rawan ya dok ya, jam jam-jam 4, rawan ya, sebenarnya. Jam oke. 4 ya. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok dari teman-teman online. Dari kita coba bacakan satu-satu dari Rini Sugerti. Selamat siang dok, mau tanya, saya usia 34 tahun. Saya sering sekali kesemutan. Itu faktor penyebabnya apa ya dok? Sebenarnya kalau kesemutan itu kita nyebutnya polineuropati itu ya. Tergantung Hmm. kesemutannya di mana. Kalau kesemutannya di tangan salah satu sisi, itu beda lagi dengan kalau misalkan kesemutannya itu di telapak kaki gitu ya. Hmm. Eh, Bisa yang pertama yang paling sering itu penyebabnya apa kesemutan? Itu biasanya yang paling sering karena diabetes. Karena diabetes Oh, terus oke. merusak saraf ya, merusak saraf-saraf di perifer. Kita nyebutnya di saraf-saraf tepinya, saraf-saraf pinggirnya ya. Jadi keluhannya kesemutan. Hmm. Apalagi yang contohnya bisa kesemutan, hiperkolesterol juga bisa. Kemudian penjepitan saraf juga bisa, tergantung kesemutannya lokasinya di mana dan gejalanya seperti Hmm. apa gitu. Apa hanya kesemutan saja, sudah berapa lama gitu. Jadi memang kalau misalkan kondisi seperti ini dan apa namanya si pasien ini merasa terganggu, periksa saja biar biar nanti bisa mendapatkan diagnosis yang lebih pasti, treatmentnya juga lebih pasti. Tapi yang paling Biar sering memang kadang-kadang kan, karena diabetes. oke. Karena kan kadang-kadang saya sendiri pun kalau bangun tidur dok, itu rasanya kadang-kadang di sini tuh nggak enak banget. Nggak tahu apakah mungkin Iya kurang ya, olahraga. Karena saya cek diabetes saya pun juga, alhamdulillah, normal. iya everything normal gitu. Atau mungkin Ya, salah tidur bisa aja kali dok ya. ya bisa. Itu bisa spasma otot namanya, Mas. Kram Hmm, otot. karena memang kalau diabetes, wah, diabetes itu bisa jadi sebagai pemicu ya dok ya. Istilahnya untuk saraf Ya, ya, penyakit saraf ya dok. penyebab, penyebab. Komplikasinya salah satunya di saraf. Sebenarnya kalau diabetes itu komplikasinya di banyak tempat. Kalau di Hmm. apa namanya di saraf sendiri itu yaitu polineuropati diabetes itu kesemutan-kesemutan di telapak kaki, telapak tangan, rasa panas, seperti tertusuk-tusuk gitu. Kadang juga stroke itu salah satu komplikasinya juga, salah satu komplikasi dari Hmm. Hmm. diabetes. Oke, dok, ini ada pertanyaan dari via DM dari Doni underscore JBR. Dok, setiap pagi ketika bangun tidur sering sekali punggungnya ngilu-ngilu. Ini kayak saya nih dok. Apakah ada gangguan saraf ya? Jika iya, apakah ada treatment supaya sakit punggung? Sakit punggungnya hilang. Punya Atau mungkin membaik. Oh berjemur, ya, kata orang tua berjemur gitu. Itu benar nggak sih dok? benar, benar. Karena salah satu penyebab polineuropati itu apa namanya kekurangan vitamin D, vitamin D. Tapi berjemurnya harus benar ya, berjemurnya harus memang Hmm. kulitnya terpapar gitu. Kalau berjemur pakai lengan Hmm. panjang ya percuma. Jadi memang Oh, berjemurnya oke. harus memang memang kulitnya terpapar sinar matahari dan di jam yang pas. Kalau Oh, misalkan jam dari pas itu jam penelitian berapa dok? itu, ya kalau dari penelitian itu jam pas itu antara jam 10 jam 11 malah. Jadi posisi bayang-bayang kita itu lebih pendek daripada kita. Itu yang bagus. Jam 10 jam 11 cuma memang nggak boleh terlalu lama karena resiko untuk kanker kulit.
Halo, 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 halo. Halo, tes, satu. Halo dokter. Halo. Iya, Halo. sudah. Oke, Oh, udah masuk ya. Ada kendala teknis ya dok ya. mati lagi. Itu oke, nggak ada masalah. Dok, kita membacakan beberapa pertanyaan dok. Dengar suara saya kan dok? Oh iya, iya, oke, sudah. Oke, dok, ini dari pertanyaan dari Ika Novitasari dok. Selamat siang dokter, suami saya kena stroke dan sudah 6 bulan. Pada bulan kelima terjadi kejang, tidak sadar, dan mulut keluar buih. Apakah bahkan sampai ngorok? Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya ya dok? Oh iya, kalau seperti ini, itu berarti kejangnya biasanya karena stroke-nya, gitu. Hmm. Jadi saking luasnya, terus sampai mengenai daerah yang memang rentan untuk kejang, bisa menyebabkan kejang, namanya post-stroke epilepsy. Nah itu biasanya Oh, memang oke. harus konsumsi obat terus-terusan selama 2 tahun bebas kejang. Gitu. Kalau misalkan memang Hmm. ternyata setelah minum obat 2 tahun, selama 2 tahun ini tidak kejang sama sekali, itu biasanya dosis Hmm. obatnya akan diturunkan bertahap. Sama seperti pengobatan epilepsi pada umumnya, cuma kalau epilepsi karena stroke itu biasanya lebih susah terkontrolnya. Hmm. Lebih susah terkontrolnya karena memang sudah ada jaringan yang apa namanya? Jaringan bekas gitu, jaringan Hmm. bekas struknya itu, makanya itu yang lebih rentan terkena, lebih rentan menyebabkan kejang. Berarti memang apa rentan penyebab kejangnya juga juga kayaknya lebih lebih serem ya dok ya. Lebih Nah, lebih ngeri juga ya kalau kalau ada penyakit kejangnya gitu kan, apalagi sampai ngorok dan berbusa gitu kan. Nah, ini begitu bahayanya penyakit penyakit saraf gitu kan. Ini ada pertanyaan lagi dok dari Ira_W. Dok, mata saya sering berkedip-kedip. Oh, mungkin mungkin kalau bahasa Jawa kedutan dok. Nah, apakah ini ada gangguan saraf dok? iya ya. Kedutan ya. Kedutan itu biasanya kita nyebutnya ya Mas, kita nyebutnya itu tik fasialis gitu ya. Kalau memang itu kedutannya hanya Hmm. satu sisi, biasanya terutama di kelopak mata gitu. Apa iya ada gangguan saraf? Iya. Karena memang kalau di yang eksitasi sama kelainan yang kedutan di wajah itu saraf yang untuk inhibisi ini, saraf yang untuk menekan gerakan, memperhalus gerakan ini fungsinya menurun gitu. Apa iya ada gangguan saraf? Iya. Biasanya memang karena saraf yang untuk inhibisi ini yang terganggu. Yang untuk menekan Oh, gerakan-gerakan itu yang terganggu. berarti memang bukan karena mau dapat duit ya dok, karena kadang aduh mata saya kedua mau dapat duit nih kayaknya. Memang ada Kalau emang benar saya pemicunya. kedip-kedip tiap hari. Ya, Oh, memang oke ada oke mitos oke. seperti itu. Pemicunya Dok, itu ini ada salah pertanyaan. satunya ya. Oh, oke oke oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dok. Ini kayaknya banyak banget teman-teman bertanya nih, gitu kan. Nah, ini dari Brodis_87. Dok, inilah netizen kadang-kadang pertanyaannya itu agak-agak agak-agak gimana gitu dok ya. Dok, Iya, iya. obat saraf kecetit itu apa ya dok? Gejala-gejala apa yang mengindikasikan kita terkena penyakit saraf? Jadi obat Saraf saraf kecetit apa dok? saraf kejepit ya Ya. obatnya ya.
Obatnya itu kalau misalkan saraf kejepit itu apa namanya? Anti nyeri pastinya. Anti nyeri tergantung Hmm, nyerinya levelnya seberapa gitu ya. Kalau misalkan nyeri ringan ya dipakai anti nyerinya yang ringan dengan dosis yang paling rendah gitu. Intinya apa kok? Intinya untuk mengobati nyeri itu kita pakai tahapan yang dari yang obat-obat yang ringan dulu. Ringan makin lama makin dinaikkan dosisnya, dinaikkan level obatnya juga. Kalau misalkan dengan obat ternyata tidak membaik, gitu, kita coba dengan plus fisioterapi, biasanya begitu. Jadi obat plus hmm, fisioterapi agar biar hasilnya maksimal. jadi memang yang pasti olahraga dok ya. Kadang-kadang kan anak-anak zaman sekarang nih, anak-anak milenial itu paling males olahraga sebenarnya, Ya, gitu kan. Paling kadang-kadang mereka itu rebahan, bisa megang gadget sampai lama gadget, banget. Kadang-kadang itu juga betul. mungkin mempengaruhi saraf juga ya dok ya. Ya, ya, betul, mempengaruhi sekali. Karena kalau misalkan terlalu, namanya terlalu itu kan ya tidak baik ya, terlalu banyak pada posisi tertentu itu juga bisa menyebabkan kayak kram otot gitu, yang bisa juga menekan Hmm, saraf hmm, itu sendiri. Karena memang itulah kadang-kadang kita itu agak meremehkan ya dok, hal-hal sepele itu agak-agak meremehkan, itu yang sebenarnya tidak boleh juga ya, karena itu berhubungan dengan kesehatan. Dok, ini ada pertanyaan juga. Apakah kalau kita sudah penyakit stroke itu obat tensi atau pengontrol darah, penurun darah itu apakah selamanya dok diminum? Hmm, ya, tergantung penyebabnya ya. Kalau misalkan penyebab stroke-nya karena hipertensi, iya harus diminum seumur hidup. Karena kalau misalkan tidak minum, tensinya sewaktu-waktu ngesut naik lagi, itu rentan untuk terkena stroke serangan serangan yang berikutnya. Jadi memang apa harus minum obat Hmm. terus ya harus minum obat seumur hidup. Walaupun Tapi tensinya kalau sudah misal, terkontrol, harus tetap minum oh karena ya. terkontrolnya itu karena obat. Plus harus juga jangan lupa juga modifikasi gaya hidup ya, makannya harus asin-asin Hmm. dikurangi gitu. Jangan terlalu stres, istirahatnya yang cukup gitu. Karena kadang-kadang kita juga kalau orang tua saya sendiri pun kalau dia sudah normal itu kadang-kadang ada beberapa saudara juga sih mengatakan itu sudah nggak kambuh lagi, nggak, sudah normal, mending eh, nggak usah minum obat dulu gitu. Itu juga nggak boleh ya dok ya? Enggak, enggak boleh. Kayak gitu malah nanti naik turun tensinya itu malah enggak bagus buat pembuluh darah juga. Nanti sewaktu-waktu tensinya Hmm, tinggi sekali sampai 200 gitu, takutnya serangan lagi kalau enggak kuat. oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Yuda dok. Ini Yuda underscore 26, dia tanya, eh, kalau misalnya saraf kesemutan itu apakah asam urat atau apa ya gitu? Bisa bisa asam urat, bisa hiperkolesterol, bisa dia apa namanya? Gula darahnya naik gitu. Bisa juga saraf Hmm, kejepit. Jadi tergantung juga kesemutannya seperti apa seperti yang saya jelaskan tadi tergantung kesemutannya seperti apa. Kalau cuma kesemutan telapak tangan, telapak kaki gitu biasanya rata-rata karena memang dia hiperkolesterol atau gula darahnya tinggi. Bisa juga karena asam urat, hmm, makanya datang saja. Datang periksa dipastikan jadi nanti bisa dapat pengobatan yang memang benar-benar pas. hmm. Dok, kalau buat buat anak-anak muda nih kayak ya mungkin kayak saya lah kali ya, anak-anak milenial itu. Nah, Kita itu sama. ada ini nggak sih? Ada ini nggak sih dok? Apa kayak harus cek atau kontrol terkait saraf ataupun apapun itu diabetes itu berapa bulan sekali dok? Kalau misalkan eh, patokan berapa bulan sekali tidak ada. Tapi sebaiknya tiap tahun kontrol untuk orang-orang yang memang punya faktor resiko keturunan gitu. Kalau misalkan dia Oh. tidak punya keluhan apa-apa, terus memang tidak ada riwayat diabetes, tidak ada riwayat tensinya tinggi, kolesterolnya baik gitu, itu 1 tahun sekali tidak masalah. Tapi kalau misalkan pasiennya memang ada riwayat itu, gitu ya, ya harus tiap bulan kontrol. Tapi tidak selalu harus cek loh ya. Jadi ceknya itu bisa 1 tahun, 6 bulan sekali gitu boleh. Tapi harus kontrol ke dokternya untuk mendapatkan obat itu harus rutin kalau misalkan dia sudah mengidap penyakit itu gitu.
Tapi kalau misalkan dia tidak Hmm. sehat, pasien sehat gitu ya, orang-orang yang sehat, orang-orang muda seperti kita gitu yang masih sehat, masih belum ada keluhan apa-apa, tapi punya faktor resiko keturunan, itu harus cek 6 bulan atau 1 tahun Hmm. sekali untuk Jadi menghindari nanti meminimalisir kemudian resiko juga ya, ya. oh iya betul sekali. Karena memang eh, penyakit stroke ini pun sebenarnya juga tergantung dari kesembuhannya tergantung pada diri pasien juga ya dok ya. Dan ini bisa Ya, sembuh nggak sih dok? kalau ditanya bisa sembuh apa enggak bisa, karena memang ada yang bisa hilang gejalanya 100%. Bisa sembuh tergantung Hmm. apa namanya derajat beratnya waktu serangan ya. Kalau misalkan dia masih jalan nyeret, masih bisa jalan waktu serangan, tapi nyeret itu untuk sembuh kembali 100% itu kan ya enggak terlalu ngoyo. Tapi kalau misalkan dia memang bedridden di tempat tidur terus, enggak bisa aktivitas, enggak bisa digerakkan sama sekali tangannya untuk bisa digerakkan kan ya memang butuh waktu. Tapi memang kalau ditanya bisa sembuh apa enggak bisa, karena memang ada yang sembuh 100%. Tergantung Jadi semangat yang pastinya untuk latihan, betul kemudian betul. tergantung dia rutin kontrol kontrol minum obat apa enggak, itu latihan yang penting. Karena memang kadang-kadang psikologi juga mempengaruhi ya dok ya. Dalam artian Oh, kadang ada yang udah pesimis gitu kan, udah penyakit stroke, aduh ini kan sudah nggak bisa sembuh stres atau ya, mungkin ya, aduh stres gitu kan. Nah itu sebenarnya juga harus dikontrol ya dok ya sebenarnya dok ya. ya. Jadi depresi juga dan memang dukungan keluarga sangat sangat perlu kalau untuk pasien-pasien dengan stroke itu dukungan keluarga sangat penting. Apalagi yang memang Oke. pasiennya tidak bisa aktivitas sama sekali. Jadi memang semangat dari keluarga, dari lingkungan sekitarnya itu yang memang sangat penting. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dok. Dari Christian. Dia tanya, dok, apakah kalau kena stroke itu boleh dipijit? Terus makanan apa yang boleh dan nggak boleh untuk dikonsumsi oleh orang yang sudah stroke kena serangan kedua? Gimana Boleh dok? dipijit apa enggak? Boleh. Boleh dipijit. Boleh dipijit, enggak masalah. Yang enggak boleh dipijit itu kayak tulang punggungnya yang sampai apa namanya keras Hmm. sekali itu enggak boleh Kak. Tapi kalau misalkan mau mijit otot gitu enggak masalah. Enggak masalah. Kemudian untuk menghindari apa namanya tadi? Stroke Makanan yang pada serangan dikonsumsi. kedua. Tergantung stroke-nya itu penyebabnya apa. Kalau misalkan dia karena hipertensi ya hindari yang asin-asin. Hindari jangan sampai stres, kemudian Hmm. istirahat yang cukup gitu. Kalau untuk yang hiperkolesterol, ya hindari makan makanan yang tinggi kolesterolnya. Contohnya apa? Kulit kulit ayam, kulit sapi, Hmm. terus Itu tinggi ya cumi, dok ya? kacang ya. Kulit-kulit itu memang enggak boleh kalau untuk hiperkolesterol. Enggak boleh. Kemudian kalau yang ikan Hmm. laut enggak masalah. Yang penting masaknya kalau bisa jangan digoreng ya, dikukus. Kalau bisa dikukus. Kemudian apa namanya cumi, udang itu dihindari kalau yang hiperkolesterol. Santan itu ya boleh, tapi tidak boleh terlalu sering. Ya Goreng-gorengan kalau dihindari. kebanyakan pasti nggak bagus juga ya dok ya. Ya. Kalau yang untuk Dok diabetes, ini, ya, oh ya oke. Dok, ini ada pertanyaan juga. By the way untuk teman-teman online yang sekarang udah join sama saya dengan Dokter Anissa Khoiria, buat kalian yang mau tanya silakan. Nanti kita ada giveaway-nya, goodie bag menarik dan juga kartu bermain gratis dari Trans Jumini Jember. Jadi tanya aja sesuai dengan temanya, insya Allah nanti akan dijawab oleh Dokter Anissa. Dok, ini ada yang tanya nih dok. Dok, apakah kalau kena serangan stroke pertama itu bisa sembuh untuk jari telunjuknya ditusuk sama jarum? Oh, maksudnya ketika kena serangan stroke akupuntur mungkin ditusuk ya. jarum gitu. Itu benar nggak sih dok? Secara penelitian belum ada yang membuktikan bahwa ditusuk tangannya, ditusuk jarinya itu bisa menyembuhkan, belum ada. Yang jelas kalau misalkan memang serangan, secepatnya dibawa ke rumah sakit, secepatnya harus mendapat penanganan gitu ya. Sebenarnya sih memang ada terapi untuk stroke yang apa Hmm. namanya yang harus diberikan dalam jangka 3 sampai 4,5 jam. Jadi 3 sampai 4,5 jam itu ada obat tertentu yang bisa dimasukkan lewat suntikan yang apa namanya angka kesembuhannya relatif tinggi untuk yang ini.
untuk yang ini. Cuma memang rata-rata pasien Oh. kita itu datang sudah dengan konsep yang sudah lebih dari 1 hari gitu. Misalkan serangannya kemarin baru datangnya hari Hmm. ini. Karena memang kita keterbatasan waktu juga. Dan obat itu memang bisa Karena dimasukkannya 3 sampai 4,5 jam setelah kejadian. karena memang mungkin ini dok panik ya. Jadi kan kadang-kadang ada serangan Betul. itu saking saking paniknya bingung. Aduh apa yang dilakuin ini gitu kan. Jadi bingung Ya, karena mungkin belum pernah mengalami. Nah dengan adanya sharing session kayak gini paling tidak teman-teman mungkin ketika mengalami yang sama please don't panic. Tetap menenangkan diri, menenangkan pasien. Betul ya dok ya? ya, Langsung betul. dibawa ke Langsung rumah dibawa sakit ke rumah sakit terdekat. terdekat. Ya, betul, Mas. Oke. Dok, ini ada pertanyaan lagi, Dok. Dari, aduh, banyak banget nih, Dok ya. Saya bacakan. Dari Wiwin SNW. Izin bertanya, Dok, untuk pasien-pasien stroke, ada yang bilang saat pertama kali terjadi dianjurkan untuk, apa ini ya? Dianjurkan untuk langsung dipijet di ujung-ujung jarinya. Oh, kayak yang tadi, Dok. Sama yang Langsung, tadi. bahkan ada yang bilang untuk langsung ditusuk ujung jarinya. Udah dijawab kayak Dok tadi, Dok ya, sama dokter ya? Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari Fendi Kasyah. Dia tanya, selamat siang dokter. Dok mau tanya gimana dok cara atau tips untuk menjaga sistem saraf pada tubuh kita. Matur nuwun. Menjaga sistem saraf itu sebenarnya hampir sama dengan menjaga sistem tubuh yang lain ya. Sama menjaga pola hidup sehat, olahraga teratur, makan makanan bergizi, kemudian apa namanya banyak sayur, banyak buah. Yang khusus untuk saraf itu sebenarnya ada suplemen vitamin, yaitu vitamin B ya. Itu Hmm. memang baik untuk apa namanya untuk transmisi sinyal sarafnya. Jadi untuk apa namanya untuk sinyal sarafnya itu bagus. Jadi kalau misalkan memang untuk saraf khususnya yaitu vitamin B, boleh juga minum vitamin yang antioksidan kayak vitamin E, vitamin C itu boleh dikonsumsi. Selain pola hidup sehat Hmm. tentunya ya. Karena memang Vitamin B. kembali lagi ke gaya hidup kita sendiri gitu kan. Ya, betul. Secanggih apapun obat dok ya, kalau kita memang nggak bisa menjaga tubuh kita pun juga akan percuma ya, betul ya dokter ya. Betul sekali, betul. Dok, ada nggak sih dok kira-kira seperti penyakit Parkinson kayak gitu? Sebenarnya ada yang tanya tadi. Itu kira-kira Ya. penyebabnya apa ya dok? Parkinson disease itu kebanyakan karena itu adalah penyakit degeneratif, penyakit karena proses penuaan begitu ya. Ada bagian otak Hmm. tertentu yang fungsinya hampir sama kayak tik fasialis yang saya jelaskan di depan. Jadi ada bagian otak tertentu yang fungsinya menekan apa namanya memperhalus gerakan itu yang pada pasien Parkinson fungsinya menurun. Jadi memang yang rata-rata diderita pada usia tua tentunya, pada usia lanjut gitu. Pengobatannya kalau misalkan pasien dengan Parkinson disease itu rata-rata hanya mengurangi gejala. Jadi kalau misalkan ini dikasih Oh, obat tidak sembuh gitu ya, karena memang kalau ya, ya, gangguan ya. gerak Nggak seperti bisa sembuh ya dok? enggak, karena kalau pasien dengan gangguan gerak seperti ini itu memang tidak bisa sembuh, bisanya hanya mengurangi gejala. Ya kalau misalnya sudah minum obat setiap hari kok tidak ada perubahan gitu. Itu karena memang kalau gangguan gerak kayak Parkinson disease, tic facialis kayak gitu terus wajahnya kedutan gitu. Kedutan separuh wajah itu biasanya memang Hmm. susah untuk sembuh. Bukan susah sih, memang nggak bisa karena bisanya hanya mengurangi gejalanya. Itu ada kemungkinan menyerang anak-anak muda nggak sih dok? Parkinson itu dok mungkin di bawah under Bisa, 40 gitu. bisa. Bisa ya? Itu harus hati-hati kalau misalkan di bawah 40 karena bisa saja itu salah satu gejala tumor mungkin. Tumornya tumbuh di lokasi di bagian otak itu, di bagian otak tertentu yang fungsinya memperhalus gerakan tadi. Bisa saja itu bisa Oke. tumor, bisa pasca infeksi kayak gitu. Jadi tumor itu belum tentu ada benjolan ya dok ya? Kadang-kadang orang kan, oh itu benjolan tumor, belum tentu juga ya. Benjolannya pasti, kalau tumor itu pasti ada benjolan. Pasti ada Hmm, benjolan, pasti ya cuma dok ya? benjolannya lokasinya pas di yang untuk memperhalus gerakan tadi itu. Makanya muncul gejalanya Oke.
tremor gitu, jalannya kaku. Karena berarti ini harus teman-teman yang di online nih, teman-teman yang masih milenial mungkin ataupun generasi-generasi Z itu memang hati-hati, harus hati-hati karena memang sekarang itu makanan apapun sudah ada, sangat mudah kita cari makanan, beli pakai gadget sudah datang. Jadi godaan makin banyak tanpa kita tahu sebenarnya menumpuk ya dok ya, makanan-makanan Ya, yang kita konsumsi itu menumpuk gitu kan. betul. Dok, ini ada pertanyaan dok dari Yainu 2018. Selamat siang dokter, mau bertanya apabila terjadi kayak penebalan di bibir dan bagian tengkuk sering sakit padahal tensinya normal, itu cara mengatasinya seperti apa ya dok? Di bibir itu jarang sekali sih sebenarnya keluhan seperti ini, tapi memang ada. Eh, Kalau keluhannya mendadak, bisa saja itu gejala stroke gitu. Salah satu gejala stroke. Kalau keluhannya memang mendadak, separuh bibir kayak gitu. Kemudian apa selalu hipertensi? Tidak selalu. Tidak selalu penyebab stroke itu hipertensi. Jadi banyak penyebab yang lain. Hipotensi pun bisa. Jadi tensi terlalu rendah pun bisa. Jadi tensi terlalu rendah, asupan darah ke otaknya turun, jadi oksigenasi ke otaknya juga turun, akhirnya muncul seperti itu. Kalau nyeri di leher Hmm, penyebabnya ya, kalau nyeri yang di leher itu penyebabnya ya banyak. Kalau masih usia muda biasanya rata-rata karena kram otot di sekitar ini tulang leher gitu. Rata-rata tengkuk itu. ya. Kalau ya kalau usia tua biasanya karena memang bantalan tulang di leher itu sudah mulai menipis. Sudah mulai menipis, makanya sarafnya tertekan. Jadi buat anak-anak yang hobi ngegame nih, yang sampai pagi ngegame itu pasti memang memang tengkuknya pasti sakit karena Ya, memang waktunya istirahat gitu mungkin dok ya. Jadi ya, harus ya. harus benar-benar diperhatikan karena memang ya kita lihat sendiri teman-teman mungkin lupa waktu ngegame sampai saatnya lupa dengan kesehatan ataupun tubuhnya harus istirahat. Dok, ini ada pertanyaan dari Intan underscore 2012. Dok, untuk penyakit stroke apakah benar diawali dengan penyakit jantung terlebih dahulu? Ya, tidak selalu diawali dengan penyakit jantung, tapi penyakit jantung itu sebagai salah satu faktor resiko stroke. Jadi penyakit jantung itu kan macam-macam ya, ada yang jantungnya bengkak, ada yang kelainan katup gitu. Nah, yang macam-macam penyakit jantung ini yang bisa menyebabkan menyebabkan stroke. Salah satu faktor resiko stroke kalau penyakit jantungnya tidak dikontrol. Makanya kalau misalkan ada keluarganya atau tetangganya atau dia sendiri yang ada riwayat sakit jantung, ya harus rutin kontrol ke dokter jantungnya. Kalau misalkan ada kelainan katup, ya minum obat untuk mencegah jangan sampai ada komplikasi yang lain. Hmm, Jadi jadi memang karena sekarang pun penyakit jantung juga zaman sekarang Banyak. anak-anak muda juga banyak ya dok ya. Kalau zaman Ya, dulu mungkin lebih ke orang-orang yang lebih ke manula gitu kan. Nah zaman sekarang ya, itu banyak teman-teman ya teman-teman saya sendiri pun ada beberapa yang tiba-tiba main futsal dia jatuh ternyata jantung sampai dia harus meninggal dunia gitu. Padahal usianya juga masih muda dan dia kayak seperti pengetahuan saya itu dia itu normal dok dalam artian makanannya juga dijaga, tensinya nggak ada. Nah tiba-tiba meninggal karena jantung gitu loh. Itu gimana dok ya? Atau meninggal karena sakit jantung itu biasanya rata-rata karena iskemik ya. Jadi sama kayak stroke sih sebenarnya. hmm, Perjalanannya hampir kayak kayak stroke. Kalau stroke itu kan kelainan pembuluh darah di otak gitu ya. Kalau jantung itu, kalau serangan yang iskemik tadi itu, iskemik akut jantung itu kelainannya di pembuluh darah jantung. Mungkin tidak ada keluhan karena memang pembuluh darah yang lain bisa menyuplai pada saat dia santai gitu. Tapi pada saat dia olahraga keras, kebutuhan untuk otot-otot jantungnya banyak, tapi tidak bisa tercukupi dengan pembuluh darah yang sudah memang sudah kelainan mungkin ya. Jadi akhirnya serangan stroke, serangan jantung gitu. Jadi memang hmm, sebenarnya mungkin memang sudah ada kelainan pembuluh darah di jantung. Cuma hmm, pada saat terlalu diporsir, otot jantung itu
kan butuh oksigen lebih gitu ya. Tapi pembuluh darahnya karena sudah kelainan, makanya asupan oksigen ke otot jantungnya berkurang kalau pas pas kerjanya terlalu diforsir. Olahraga yang terlalu berat gitu. Makanya memang istirahat itu penting. Jadi kalau misalkan kayak tadi ngegame gitu terlalu berlebihan ya nggak baik. Karena memang ya Ya, ototnya itu betul, memang betul. harus diistirahatkan. Bahkan anak-anak SMA pun ke atas juga bisa bisa saja terkena stroke ya, Dok ya. Bisa, bisa. Ada beberapa kasus yang seperti itu. Mungkin memang Oke, ada Bang, kelainan betul. bawaan. Ya, kalau usia muda itu biasanya rata-rata memang ada kelainan bawaan. Kelainan pembuluh darah bawaan biasanya kalau usia muda. Cuma memang pada Jadi saat memang sebelum keluhan itu memang masih bisa kompensasi tubuhnya. Pembuluh darahnya masih bisa kompensasi. Tapi pada waktu kejadian sudah tidak kuat pembuluh darahnya karena kelainan kayak mata ular gitu loh. Kayak kalau di balon, kalau di pelembungan di balon itu oh, mata ular ya mhm. dia lama-lama menipis 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 pecah rata-rata. Kalau usia Oh, muda. oke. Jadi memang nah ini bagus banget nih buat generasi milenial nih anak-anak SMA, anak-anak mungkin seusia masih kuliah ataupun ya 30-an ke bawah. Memang jangan jangan meremehkan ya, Dok, karena penyakit ini, saraf ini itu bisa menyerang siapapun yang memang tidak bisa menjaga pola-pola gaya hidup dan juga ada keturunan juga ya, Dok ya, pasti Ya. faktor keturunan juga ya. Dok, ini ada pertanyaan dari Linda Riantin. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Kalau tekanan darah sistolnya 130 mm Hg, diastolnya 100 mm Hg, keadaan itu apakah disebut hipertensi? Pengobatannya bagaimana dokter? Apakah juga beresiko sampai terjadi stroke? Kalau misalkan sistolnya yang tensi yang atas itu 130 itu sudah prehipertensi, apalagi diastolnya yang tensi bawah sudah 100. Kalau misalkan memang dia usia segitu, masih usia muda gitu ya, terus sudah tensinya sudah segitu ya harus waspada. Kalau misalkan usia muda, biasanya dengan merubah pola hidupnya, kayak olahraga teratur, hindari makan makanan yang kolesterol tinggi, hindari makanan yang asin, itu biasanya dengan modifikasi kalau dia masih muda, tubuh bisa kompensasi. Tubuh bisa kompensasi, tensinya Hmm. membaik lagi. Tapi kalau misalkan sudah usia tua, itu susah untuk walaupun sudah makannya tara gitu kadang-kadang ya sudah makannya tara istirahatnya cukup nggak stres tensinya nggak bisa turun ya harus dibantu dengan obat. Tapi kalau usia muda biasanya Hmm. rata-rata dengan merubah pola hidup itu bisa membaik, bisa bisa bagus lagi, bisa normal. Di bawah 120, bawahnya 80, harusnya itu. Itu normal dok ya, Ya, 120, atas 80 gitu kan. ya di bawah Karena itu. terkadang beberapa orang juga berbeda-beda. Seperti saya kadang 100 110 120 sama 80 kadang-kadang itu udah nggak ada masalah dok gitu loh. Tapi ada beberapa yang 120 80 itu dia kayaknya hipertensi itu beda-beda emang dok ya. Ya, ya standarnya menurut menurut apa namanya menurut penelitian itu di bawah 120 per 80. Cuma memang Pak. ada orang yang biasa tinggi, biasanya tinggi, biasanya 160 gitu ya, rata-rata 160, 100 gitu. Kemudian turun jadi 110, biasanya ada keluhan pusing, karena memang tubuh itu sudah terbiasa dengan tensi segitu. Kalau misalkan terlalu rendah, akhirnya asupan oksigen ke otaknya juga turun, nah muncullah keluhan pusing. Oke. Wah, ini seru banget yang kita obrolin hari ini loh. Dok, banyak banget pertanyaan, tapi sudah kita bacakan satu-satu dan penyataannya rata-rata hampir sama yang udah dijawab sama dokter. Dok, Oke. closing statement deh dari dokter. Saran dan advice untuk masyarakat lebih menjaga kesehatan saraf. Sebenarnya apa namanya besok ya tepatnya besok karena memang pasien stroke itu banyak sekali ya saya lebih menjurus ke arah stroke nih karena pas besok tanggal 29 Oktober itu pas hari stroke sedunia gitu ya. Hmm. Diperingati kenapa karena memang kami sebagai tenaga medis khususnya dokter saraf itu masih miris gitu ya angka angka kejadiannya Hmm. bukannya makin hari makin turun padahal kita sudah promo Makin di naik dok ya. mana-mana ya. Dulu itu mungkin tahun 90-an itu angka apa namanya stroke itu menjadi
penyebab kematian nomor 5 di rumah sakit. Tapi pada tahun 2018 itu menjadi penyebab kematian nomor 1 di Indonesia gitu. Eh, jadi apa yang bisa dilakukan kalau misalkan memang mencegah lebih baik daripada mengobati, kenapa tidak gitu. Jadi cegahlah kalau misalkan memang dia sudah punya faktor resiko gitu. Faktor resiko penyakit yang akan muncul banyak komplikasi kayak hipertensi, diabetes, hiperkolesterol, merokok, konsumsi alkohol, pola hidup yang tidak sehat. Ayo dirubah, kontrol mulai sekarang rutin kontrol, kemudian lakukan pola hidup yang sehat, gitu ya. Oke, intinya pola gaya hidup sehat ya. Dokter Ya, Anisyah Khoiria, spesialis saraf, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. sama-sama. Terima kasih buat teman-teman di Rumah Sakit Bakti Usahada. Kayaknya kita nanti akan ada live lagi tanggal 30 ya dengan teman-teman di Rumah Sakit Bakti Usahada. Buat teman-teman online, untuk besok kita juga ada live Instagram pukul 4 sore dengan tema How to be MUA profesional. Jadi yang hobi-hobi make up mungkin dok di sana hobi-hobi suka make up, pengen lebih diasah lagi biar lebih jago. Nah, besok jam 4 sore Wah, kita saya pantengin lagi perlu ini live kayaknya. kita. Oke, Saya perlu dokter, ini. terima kasih banyak. Terima kasih banyak, salam hangat dan semoga sehat selalu untuk teman-teman Sama-sama. di Rumah Sakit Bakti Husada. Oke, terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.